Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk meneruskan kajian Ramadan kita, yaitu mengkaji kitab karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada hari ini, mari kita mengirimkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan tentunya untuk penyusun kitab Fadhailur Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين الأربعة وإلى أرواح المحدثين والمفسرين والأولياء الصالحين، خصوصا إلى روح الحافظ الإمام ابن أبي الدنيا وإلى أرواح مشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولجميع المسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang keutamaan bulan Ramadan. Di sini Al-Imam Ibnu Abi Dunya menyusun babnya dengan nama bab Dzikru Syahri Ramadhana wa Fadlihi, yaitu menyebutkan tentang hadis atau athar yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan. Baik, pada hadis yang pertama dalam bab ini, qala al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya, haddatsani Muhammad ibn Sulaimanu Luwainun al-Asadiyyu, qala haddatsana Abu Ismail al-Qannadu an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, yang biasanya dalam kajian kuliah subuh di daerah-daerah kita ketika bulan Ramadan, pasti para da'i menyebutkan hadis ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tapi kalau dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, ini mengatakan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Imam Ibnu Abi Dunya ini meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Sulaiman Luwain al-Asadi. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ismail al-Qannad dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamata dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan
wahtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, artinya menghidupkan malam bulan Ramadan, imanan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya, ampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa lampau, ma taqaddama min dzambihi. Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang mendirikan, orang-orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan. Kemudian redaksi hadis selanjutnya, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man qama lailatal qadri, dan barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, artinya menghidupkan malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan hanya mencari ridha Allah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa lampau. Ini hadis ini dari segi matan para muhaddisin mengatakan hadis sahih. Sanadnya baik, artinya sanadnya baik itu berarti hadis ini masuk dalam kategori hadis-hadis yang bisa dijadikan hujjah, dijadikan landasan dalam aktivitas beribadah kita. Ini dari segi sanadnya. Dari segi matannya, hadis ini juga sama, hadis sahih, artinya matan yang terdapat dalam hadis ini banyak diriwayatkan oleh para perawi lainnya, tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Hadis ini juga terdapat pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam An-Nasai dan seterusnya. Banyak. Jadi ini menunjukkan bahwa hadis ini baik secara matan maupun secara sanad semuanya sahih. Kedua-duanya sahih. Artinya bisa dibuat pegangan dalam landasan aktivitas beribadah kita. Kemudian dari segi matan hadis ini menjelaskan tentang kemuliaan pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan ini Allah memberikan dua jalan bagi hambanya untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya. Apa saja jalan yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Jalan yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, umat Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang mendirikan bulan Ramadan karena keimanan dan bertujuan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini man qama ramadhana imanan wahtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini jalan yang pertama, yaitu menghidupkan malam bulan Ramadan dengan tujuan iman, dengan tujuan mencari ridha Allah dan hanya dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada permasalahan. Yang pertama, kata qoma Ramadhana. Apakah ihya'ul lailati syahri Ramadan? Apakah menghidupkan malam-malam yang terdapat pada bulan Ramadan itu sepanjang malam atau hanya sebagiannya saja? Sebagiannya saja. Sepanjang malam itu maksudnya habis maghrib sampai menjelang waktu subuh semuanya harus dilakukan untuk beribadah atau tidak? Para ulama mengatakan tidak. Man qoma Ramadhana, yang dimaksud adalah beribadah pada malam-malam bulan Ramadan.
Yang penting pada malam bulan Ramadan itu diisi oleh kegiatan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa misalnya? Ya, misalnya mendirikan sholat tarawih, ya, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, ya apapun lah ibadah yang aktivitas yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus semua malam diisi dengan sholat, semua tidak. Tidak harus setiap waktu pada malam bulan Ramadan itu diisi dengan bacaan Al-Quran saja, tidak. Cukup sebagian dari malam itu digunakan untuk aktivitas beribadah, maka orang-orang tersebut sudah termasuk dalam kategori man qoma ramadhana. Sebagian malamnya saja. Ini merupakan sebuah keistimewaan bagi umat Muhammad SAW, bahwa di malam bulan Ramadan itu, ya, pada malam bulan Ramadan itu kita umat Nabi Muhammad cukup melakukan aktivitas ibadah yang simple tetapi memberikan efek yang luar biasa, yaitu mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan keampunan dari Allah terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa-masa sebelum Ramadan. Ya. Kemudian dalam hadis tersebut ada kata-kata imanan wahtisaban. Ini artinya bahwa aktivitas ibadah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan itu hanya dilandaskan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya imanan itu? Imanan itu didefinisikan oleh para ulama tasdiqan bi annahu haqqun wa ta'atun. Artinya iman yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah membenarkan bahwa apa yang diperintahkan pada bulan Ramadan, membenarkan bahwa apa yang terdapat pada bulan Ramadan dari keistimewaan-keistimewaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah adalah semuanya benar. Dan pelaksanaan ibadah tersebut adalah haqqan wa ta'atan. Pelaksanaan ibadah tersebut berlandaskan pada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlandaskan pada hal-hal yang lainnya. Tidak karena ingin mendapatkan pujian dari orang-orang, tidak karena ingin mendapatkan balasan dari orang-orang, tidak. Tetapi murni karena ingin memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan oleh kata-kata wahtisaban, ya, ai talaban limardhatillah, yaitu ibadah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan tersebut semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertujuan untuk menaikkan derajatnya di hadapan manusia. Ini syarat bagi orang-orang yang mendapatkan ghufranullah. Ya, bagi kita ketika ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka aktivitas ibadah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan ini harus benar-benar dilandaskan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama. Ya, cara yang pertama untuk mendapatkan ampunan dari Allah pada bulan Ramadan. Kemudian pada redaksi hadis selanjutnya, wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut pada bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, bahkan pada tahun-tahun sebelum bulan Ramadan. Sama, Qiyamul Lailatul Qadar ini bukan berarti mendirikan ibadah mulai dari awal maghrib Lailatul Qadar sampai menjelang subuh, tidak. Yang dimaksud qoma
Lailatul Qadar di sini adalah hanya sebagiannya saja. Ya. Tidak harus melaksanakan ibadah dari awal sampai akhir, tidak. Ya tentu saja kalau misalkan dilakukan dari awal dari akhir ya lebih utama lagi. Tetapi para ulama bersepakat orang-orang yang mendapatkan keutamaan pada malam Lailatul Qadar ini tidak diharuskan seperti itu. Ya. Cukup sebagiannya saja. Ya. Ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh Ibnul Musayyab. Ihya'u Lailatul Qadar itu paling tidak orang tersebut melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Jadi sholat isya dilakukan secara berjamaah dan sholat subuh dilakukan secara berjamaah. Maka orang tersebut akan mendapatkan hadzun, mendapatkan bagian dari keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini fadl dari Allah. Tidak diharuskan dari awal sampai akhir, tidak, tapi cukup agar seseorang paling tidak mendapatkan bagian dari keutamaan malam Lailatul Qadar itu hanya mendirikan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Ini riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyab. Dan ini juga adalah madhab yang dipegang oleh madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu adalah madhab yang paling banyak pemeluknya untuk daerah kita, yaitu di wilayah Indonesia ini. Mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia ini bermadhabkan Syafi'i. Tetapi tentu saja ini sekali lagi tidak atau bukan merupakan larangan untuk melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar dari awal sampai akhir, tidak. Tetapi ini adalah merupakan rukhsah, merupakan keringanan bahwa orang-orang yang ingin memperoleh bagian dari malam Lailatul Qadar itu dicukupkan hanya melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Ini hadis pertama dalam pertemuan kita hari ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan karena keimanan dan hanya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan karena hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan kepada orang tersebut dari dosa-dosa yang telah lampau. Inti dari hadis ini menjelaskan ada dua jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah jalan yang rumit, yang harus dilakukan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, yaitu qiyamu Ramadan, menghidupkan malam bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, baik dengan salat berjamaah, dengan salat tarawih, dengan membaca Al-Quran dan seterusnya. Dan yang kedua adalah Ihya'u Lailatul Qadar, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tentu saja kedua jalan tadi disyaratkan harus dengan landasan keimanan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah ini dilakukan dimanapun, mau dilakukan di masjid baik, mau dilakukan di rumah baik, lebih-lebih dalam kondisi kita sekarang ini di mana pemerintah menetapkan untuk melakukan pembatasan kegiatan-kegiatan yang
bersifat mengundang banyak orang, maka malam bulan Ramadan ini bisa dihidupkan dengan menjalankan aktivitas ibadah kita di rumah kita masing-masing. Ya. Perlu kita ketahui bahwa walaupun bulan Ramadan yang kita jalani pada saat ini kita lalui di tengah wabah corona, tetapi yakinlah, kita harus meyakini bahwa kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan tidak bergantung kepada apapun. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan ini tidak bergantung kepada kondisi sosial yang ada di masyarakat, tidak. Bahkan kalau kata Imam Ibnu Thayyib, beliau mengatakan, orang yang meyakini bahwa kemuliaan bulan Ramadan di saat wabah dapat mengurangi kemuliaan bulan Ramadan, maka berarti dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Maka sekali lagi kita harus meyakini dengan segala keterbatasan kita pada saat ini, kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan ini adalah keistimewaan tanpa batas, keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad tanpa batas dan tanpa melihat kondisi sosial yang ada. Apapun kondisi yang kita alami pada bulan Ramadan ini adalah pasti bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh barokah, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan. Maka mari kita gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk meningkatkan aktivitas ibadah kita, untuk selalu meningkatkan dan selalu meningkatkan ibadah kita, sehingga ketika kita melewati bulan Ramadan ini kita akan terbiasa dengan ibadah-ibadah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan ini. Sehingga nanti di bulan-bulan selanjutnya kita akan terbiasa ibadah sholat sunnah, terbiasa melakukan hal-hal kebaikan, walaupun dengan tanpa bulan Ramadan. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang latihan kita agar nilai-nilai yang kita pupuk di bulan Ramadan ini terus kita bisa tingkatkan pada bulan-bulan selain Ramadan. Baik hadirin hadirat yang berbahagia dan para pemirsa, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kumpulan hadis dan athar yang membahas tentang keutamaan bulan Ramadan karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang menghidupkan malam yang ada pada bulan Ramadan, dan semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh keutamaan pada malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu walaupun tidak dijelaskan secara pasti tanggal dan harinya, tetapi para ulama menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Semoga Allah memanjangkan umur kita sampai bisa menuntaskan bulan Ramadan ini dan mengisinya dengan amal perbuatan kita, mengisi bulan Ramadan ini dengan semua aktivitas ibadah kita, sehingga keimanan dan ketakwaan kita terus meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.